Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian semua sehat dan bahagia. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini, tema 5 subtema 1, pembelajaran yang kelima. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini, dan menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu-Buddha. Setiap tokoh pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang, namun mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Berikut ini adalah contoh tokoh yang berperan dalam sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Ini adalah Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Ini Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya. Ini Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara. Ini Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, dan ini Mahapati Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Apakah perjuangan mereka? Nah, ini adalah uraiannya. Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, Raja Mulawarman merupakan seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera makmur dalam masa pemerintahannya. Menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana pada saat upacara keagamaan dan membagi tanah dan emas kepada rakyatnya. Pada saat membagikan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana, ini diabadikan dalam prasasti yang dinamakan Prasasti Yupa. Kemudian Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Hampir sama ya, tapi berbeda. Raja Purnawarman membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir, dan seorang raja yang bijaksana. Dia juga memerangi bajak laut yang membuat negaranya aman dan tentram. Baik, selanjutnya, di sini ada yang namanya prasasti yang bergambar telapak kaki Raja Purnawarman. Selanjutnya, Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Nah, Raja Balaputradewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya, membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Juga membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan.
rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dan dari serangan musuh. Kemudian di sini ada Mahapati Gajah Mada yang mendampingi Raja Hayam Wuruk. Ini adalah seorang Mahapati yang sangat gagah berani menaklukkan wilayah lain dan mempersatukan Nusantara. Pada saat mendampingi raja, dia mengucapkan Sumpah Palapa yang isinya tidak akan pernah hidup enak sebelum mempersatukan Nusantara. Oleh sebab itu, maka selalu memperluas kerajaan Majapahit dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan dijadikan satu menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Lanjutnya, peta pikiran dapat membantu kita mempelajari informasi lebih cepat dan efisien. Nah, peta pikiran ini merupakan suatu cara menyampaikan ide, konsep, atau informasi lain dalam bentuk diagram. Misalnya ini ada bacaan seperti ini, Pangeran Diponegoro. Perang Pangeran Diponegoro ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukan di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Bentuk informasi dalam peta pikiran adalah sebagai berikut. Nama tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Terjadi perang pada saat tahun 1825 sampai 1830. Perjuangan yang dilakukan adalah melawan Belanda. Sifat perang adalah menyeluruh di Pulau Jawa. Nah, sebutan perang ini adalah Perang Jawa, mestinya seperti itu, tambah satu lagi ya. Nah, sudah jelas kan anak-anak ya? Pelajaran hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke tugas. Tugasnya adalah dari Bu Pena. Latihan halaman 87 menjawab pertanyaan 1-5 dan membuat peta pikiran halaman 90 dari bacaan halaman 89. Nanti tugasnya ditulis di buku tulis dan dikirim ke classroom ya. Terima kasih.